ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh dengan para sahabat biasa. Ini tumben-tumbenan. Ini ya sahabat Imam Ali karramallahu wajhah, tumben-tumbenan rada kesiangan. Kesiangan beliau itu ya nggak bisa bareng sama Nabi gitu. Beda sama kesiangan kita. Kalau kita memang benar-benar kesiangan gitu bangunnya ya. Kesiangan. Beliau kesiangan ketinggalan qomat jamaah bareng Nabi. Sebangun mau nyusul Nabi sudah mulai sholat, beliau mau nyusul, tiba-tiba di tengah jalan menuju ke masjid ada orang tua aki-aki jalannya pelan ya, namanya aki-aki ya. Pelan, gelap, dulu gelap, belum ada lampu sih kayak begini kan, gelap. Pelan-pelan aki-aki jalan pelan-pelan. Aki-aki ini bukan mau ke masjid, orang Yahudi aki-akinya, bukan orang Islam. Tahu mau kemana kalian aki-aki subuh-subuh? Ya. Pas mau Sayyidina Ali mau ke masjid buru-buru, depan ada aki-aki jalannya pelan banget. Nah, disinilah beliau menunjukkan adab beliau. Walaupun itu aki-aki di depannya orang Yahudi, tapi tetap beliau kagak mau duluin, nggak mau ngelancangin. Tuh aki-aki diikutin dari belakang sama Sayyidina Ali. Jalannya pelan jasa lagi, diikutin pelan. Akhirnya saat itu Rasul dengan para sahabat sudah selesai dari berdiri, kemudian ruku. Nah pas ruku ini tiba-tiba ditahan pundak baginda Nabi sama malaikat Jibril. Buat apa? Buat nungguin Sayyidina Ali. Karena akhlak mulia beliau nggak mau ngelancangin aki-aki. Kenapa beliau nggak mau ngelancangin aki-aki? Walaupun tuh aki-aki bukan Islam ibaratnya. Nah kalau kita kan bodo amat itu. Kenapa beliau nggak mau ngelancangin? Akhlak. Karena khawatir namanya aki-aki gelap-gelap, takut sandung, jatuh, nyusup kayak nolongin kasihan. Karena buat nolong orang kita nggak perlu ngeliat agama, Bu. Jangan menolong tanya orang ada kecelakaan mau kita tolongin, agama lu apa? Oh kalau bukan Islam, nggak mau, nggak boleh. Jangan. Kalau nolong mah jangan mandang agama siapapun, sebagai manusia harus saling tolong menolong. Tuh, iya hewan aja kita tolong. Apalagi manusia. Khawatir takutnya aki-aki malam-malam hanya pagi-pagi masih gelap, takut kepleset, takut nyandung, takut jatuh dan lain sebagainya, maka yang malah nungguin. Yang kedua, karena beliau menjaga perasaan aki-aki itu. Kalau main lancangin tuh aki-aki kan perasaan sudah mentang-mentang gue tua main lewat-lewat jaga perasaan, menghormati. Nah ini yang penting sekali dan sekarang sudah mulai agak pudar di kalangan kita, menjaga perasaan orang. Ya. Dan manusia yang paling pintar menjaga perasaan orang adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa baginda Nabi itu, Bu, menjaga perasaan orang. Dan kalau kita bisa menjaga perasaan orang, termasuk akhlak mulia, akhlak para wali. Jadi pernah satu hari Nabi itu berkunjung namu ke rumah sahabat, berempat sama sahabat beliau. Lagi namu disediain, namanya tamu sama tuan rumah disediain makanan. Saat itu Nabi disediain anggur sepiring. Pas ngelihat anggur, sebelum sahabat-sahabat lain makan, sama Nabi dulu yang cobain. Pas cobain satu langsung dimakan semuanya, dihabisin sepiring. Sahabat ngeliatin bengong aja. Lihat tumben amat ini Nabi. Anggur sepiring dimakan dewek. Agak nawarin gitu. Enggak biasa-biasanya ini. Nah, tuan rumah ngelihat anggur sepiring habis dimakan Nabi sambil senyum-senyum. Wah, diambil lagi anggur sepiring lagi, tambahin. Wah, dimakan lagi sama Nabi habis sambil senyum-senyum. Sahabat makin heran. Wah, 2 piring habis anggur. Agak nawarin acan-acan. Habis ditawarin lagi, diambilin lagi sama tuan rumah 3 piring. Jadi 3 piring makan lagi sama beliau, habis. Sampai sahabat geleng-geleng.
Selesai, ceritanya selesai, pulang. Di tengah jalan sahabat penasaran, pengen tahu ini kenapa ya Rasulullah, mohon maaf ini saya mau nanya, dari tadi saya pengen nanya men kagak enak. Akhirnya sekarang saya beraniin dah. Tumben-tumben amat tadi anggur sampai 3 piring dimakan dewek. Ini kita bertiga kagak ditawarin sekali nih. Apa jawab Nabi, Bu? Wahai sahabatku, itu anggur tadi asam jasa, kecut, pahit, asamnya pakai jasa. Asamnya itu banget, asam kecut. Kalau kamu yang makan pasti kagak nahan rasa asamnya. Pasti muka kamu akan memerah. Dan kelihatan sama tuan rumah bahwa makanannya gak enak, dia sedih ntar. Makanya saya aja yang ngabisin, biarin. Biar tuan rumah seneng. Tuh, akhlak Nabi tuh. Beda sama kita ya. Kalau kita makanan enak, makan dewek. Yang kagak enak baru dibagi orang. Bukan kita, no, sono, orang sono kita masya Allah enggak semua ya. Akhlak Nabi seperti luar biasa. Dan akhlak ini nurun ke para ulama-ulama zaman dulu. Dulu ada kiai, Bu, kiai habis ngisi pengajian. Biasa kan kalau pulang suka diantar tuh sama jamaah. Oh, diantar sama jamaah sampai ke mobil, sampai di mobil sampai ditutupin pintunya. Selesai jalan tuh mobil kira-kira sekilo, Pak Kiai ngomong ke supirnya, "Mas, berhenti Mas, sebentar Mas." Ayo berhenti tuh mobil. Kata Pak Kiai, "Tolong pintu buka Mas." Lah kenapa Pak Kiai? Tangan saya kejepit. Astagfirullah tuh supir. Ya Allah, jepit Pak Kiai, kenapa enggak ngomong dari tadi? Saya kalau ngomong dari tadi kasihan sama yang nutup pintu. Takutnya kalau saya buka, dia tahu tangan saya kejepit gara-gara dia sedih. Dia kecewa, makanya saya tahan sampai sekilo nih sakit, biarin. Yang penting tuh orang kagak tahu, karena kalau dia tahu tangan saya sakit kejepit gara-gara dia, pasti dia sedih. Merasa salah, saya tahan sekilo. Tuh, masya Allah. Sampai segitunya ulama-ulama kita. Ya, jaga perasaan penting. Dulu ada seorang bapak, laki-laki ya, bapak laki-laki pasti. Pelit jasa, memakai jasa pelitnya nih. Punya istri, istrinya baik. Jadi suaminya pelit, istrinya baik. Tumben, biasanya kan kebalikan ya. Biasanya ibu-ibunya pelit, suaminya biasanya, bukan ibu-ibu sini, bukan ya. Ini tumben, suaminya yang pelit, istrinya baik. Satu hari lagi mau makan siang di meja makan, tiba-tiba dengar orang assalamualaikum. Keluar, assalamualaikum. Kata suaminya, "Mah, tuh mengemis tuh." Loh, kok bapak tahu? Iya, suara assalamualaikumnya beda. Males tuh sama orang. Males gak mau kerja tuh orang. Pengennya minta-minta doang. Tinggal enak doang minta-minta. Jangan kasih mah. Suruh pergi aja. Orang pemalas kayak gitu, kebiasaan. Rupanya nih omongan suami ini kedengar sama pengemis di luar. Akhirnya tuh istrinya keluar buka pintu. "Pak, maaf ya Pak ya. Suami saya kagak ngasih, nggak boleh ngasih. Maafin Pak ya." "Ah ya nggak apa-apa Bu." Begitu pengemis. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya gara-gara kebakhilan tuh suami, Allah bikin miskin dia. Usahanya bangkrut, bisnisnya bangkrut, miskin semiskin-miskinnya. Hartanya habis semua, tinggal baju yang dia pakai. Akhirnya oleh pengadilan, nih suami kudu nyerahin istrinya, karena dia udah nggak bisa nafkahin istrinya. Cerailah. Nah, kemudian istrinya ini nikah lagi dengan suami. Nikah lagi, kemudian tiba-tiba istrinya dengan suami yang baru lagi makan siang. Tiba-tiba pas mau makan siang, ada yang ngetok pintu. "Assalamualaikum."
Apa kata suaminya? Mah, pengemis kayaknya itu mah. Iya Pak, iya. Tolong mah, siapin makanan, siapin baju, siapin uang, kasih pengemis. Dia butuh. Kalau dia nggak butuh, nggak bakal dia sampai ke rumah kita ngetok-ngetok minta bantuan. Kasih mah, biar dia senang. Akhirnya tuh istrinya keluar, bawa pakaian layak, bawa makanan, bawa duit, dikasih tuh pengemis. Pak, pas habis ngasih, masuk bininya kejar nangis bu. Kata suaminya, mama kenapa nangis? Itu suami saya Pak yang jadi pengemis. Oh, iya. Suami saya yang dulu itu Pak jadi pengemis. Oh ya udah, jangan nangis. Mama tahu nggak dulu pengemis yang diusir siapa? Saya. Tuh, bisa terbalik begitu ya. Makanya penting jaga perasaan orang itu. Ya Bu ya. Insya Allah.